Nah, itu diambil, potong yang bagian yang keras, bagian tutup atas itu, kemudian nanti itu yang diolah, disusun sedemikian rupa menjadi bentuk piring. Nah, pek, bos ini pek. Nah, yuk. Jadi itu, jadi kalau selama ini mungkin kita hanya mengenal piring anyaman itu biasanya dari lidi atau dari rotan. Nah, ini kami memperkenalkannya dari kalengnya lele. Nah, ini dari tampilan saja sudah menarik ya Bapak Ibu. Jadi ini sampahku kreasiku. Nah, selain dalam bentuk yang bernilai ekonomis seperti ini, nah sampahku kreasiku juga mengkreasi taman. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat-lihat, nanti kita akan keliling lihat taman yang dibuat oleh anak-anak. Di taman itu ada berbagai macam jenis pohon. Nah, ada berbagai macam jenis pohon. Nah, saya lihat anak-anak tanam, saya juga mulai bercocok tanam Pak Kades. Saya tanam pinang di depan sana, karena pinang saya sudah mulai habis. Nah, sudah mulai tidak produktif. Nanti kalau yang 3 di belakang mati, mudah-mudahan di depan sudah berbuah. Jadi saya tidak akan kehabisan pinang. Menata taman, sehingga sekolah yang kemudian orang hanya melihat, hanya memandang mungkin sekolahnya tidak indah, catnya mulai kusam, ya, sekolahnya tidak menarik. Tapi kalau tamannya ada, lingkungan sekolah yang insya Allah mungkin tidak ada sampah-sampah yang berserakan, akan nyaman mungkin orang untuk memandangnya, akan enak, akan tertarik. Nah, itu salah satu kenapa tema ini dipilih. Dan keberadaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini minimal 3 bulan. Komite kami sampaikan, jadi tidak bisa dilaksanakan hari ini, habis hari ini, enggak, dia berjalan. Tujuan akhirnya apa? Supaya anak-anak nanti bisa, nih bayangkan, kalau ini anak yang buat, kemudian dia di rumah buat, ya, sehari mungkin dia mampu buat 5 atau 6, seminggu dia sudah buat berapa, bisa saja dia jual, bisa juga dia sewakan kalau mungkin orang ada hajatan, ulang tahun kah, nikah dan lain sebagainya. Jadi hemat. Kita tidak perlu menyiapkan sapu jagat. Nah, saya dulu biasa jadi sapu jagat. Ada sapu jagat anak-anak. Nah, bukan yang untuk terbang, bukan yang dipakai malam terbang. Itu tukang kumpul piring. Nah, kalau ada orang nikah, nah tukang kumpul piring. Nah, itu sapu jagat namanya. Nah, jadi ini bisa untuk menghemat, setidaknya hemat sabun dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, proyek yang kedua yang kita lihat sebelah kiri saya itu adalah kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari ide bahwa kalau dilihat lingkungan mungkin luas, tapi kalau digunakan untuk bercocok tanam mungkin sedikit. Seringkali orang kita, katakanlah Dayak, saya sebutkan demikian, yang ada di kita, seringkali bercocok tanam, malas bercocok tanam, tidak punya tanah, katanya. Padahal kitalah pemilik tanah terbanyak. Nah, katanya tidak punya tanah. Lalu bagaimana mengatasi itu? Nah, tadi masih dari kelas 7 sudah disampaikan. Mereka kita siapkan karung 50 kilo. Kemudian karung itu diisi dengan tanah bakar atau tanah yang memiliki humus tinggi, isi dengan tanah bakar. Lalu di dalamnya nanti karung itu dibolong tepi-tepinya tinggal ditanami dengan ubi jalar. Jadi akar ubi jalar diikat, masukkan ke dalam karung tepi atas. Kunci utamanya adalah jangan sampai ubi jalar itu menjalar ke tanah. Kalau dia menjalar ke tanah, dia akan berbuah di tanah, tidak berbuah di pangkal. Maka setiap dia akan menjalar di tanah, potong. Setiap dia akan menjalar ke tanah, potong. Ada nggak cara lain tidak memotong? Ada. Kita kasih kayu, kemudian biarkan akarnya naik, sehingga dia tidak akan berbuah. Daunnya dipetik setiap minggu untuk lalapan. Luar biasa. Jadi sambil buah ada daun juga yang bisa dimakan. Nah, bayangkan tanah luasnya mungkin hanya sekitar 4-5 meter, bisa dideretkan sampai 20-30 karung.